Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-285, ya. Ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ay saddaqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bima anzalallahu ilaihi minal Qur'an wal wahyi wa kadzalika al mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ay al jami' minan nabi wal atba' saddaqa bi wahdaniyatillahi wa amana bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi ay la nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'd kama fa'ala al yahud wan nasara bal nu'minu bi jami'i rusulillahi duna tafriq wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir
ay ajabna da'wataka wa ata'na amraka fanas'aluka Allahu ya Allah al-maghfirah lima iqtarafnahu minadz dzunub wa ilaika wahdaka ya Allah al-marja' wal ma'ab. Baik, pada ayat yang ke-285 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amanar rasulu, ya. Rasul meyakini ataupun mengimani bima unzila ilaihi, ya, apa-apa yang diturunkan kepadanya min rabbihi, dari Tuhannya, yaitu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan, ya, mengimani atau meyakini, ya, apa-apa yang telah Allah turunkan kepadanya, ya, tuh. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman, ya. Jadi ini suatu kewajiban, ya, bahwasanya kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan terlebih dahulu sebelum Al-Qur'an, ya, baik itu kitab Taurat, kitab Injil ataupun Zabur, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Meyakini atau membenarkan akan adanya kitab-kitab yang terlebih dahulu Allah turunkan sebelum Al-Qur'an Al-Karim, ya. Nah, bukan para nabi aja atau bukan Nabi Muhammad saja yang diharuskan untuk meyakini atau mengimani kitab-kitab yang terlebih dahulu Allah turunkan. Wal mu'minun, dan juga orang-orang apa? Yang beriman itu juga dia apa? Wajib meyakini ataupun mengimani kitab-kitab yang terlebih dahulu Allah turunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Ya, tuh. Ay saddaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan bima anzalallahu ilaihi minal Qur'an, ya, dengan apa yang Allah turunkan kepadanya minal Al-Qur'an, yaitu berupa kitab suci Al-Qur'an, ya. Jadi memang Al-Qur'an itu secara urutan diturunkan paling akhir, ya, akan tetapi yang terakhir bukan berarti yang paling rendah, ya. Justru kitab suci Al-Qur'an Allah turunkan menjadi kitab yang terakhir itu, disitulah menjadi apa? Pelengkap untuk kitab-kitab suci yang lebih dahulu Allah turunkan, ya, tuh. Karena disitulah dalam Al-Qur'an, ya, kalau boleh kita katakan yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil atau kitab Zabur itu semua ada dalam Al-Qur'an. Tapi yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an belum tentu ada di dalam kitab Taurat, Injil ataupun Zabur. Ya, kenapa? Karena di sini Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai apa? Pelengkap, ya, untuk melengkapi atau menyempurnakan apa? Kitab-kitab yang terdahulu yang sebelum Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Tuh, ya, makanya suatu kewajiban untuk diapain? Diyakini atau dibenarkan, doa. Wal wahyu, ya, yaitu berupa wahyu, ya. Jadi bukan itu merupakan kata atau ucapan Nabi Muhammad semata, ya, akan tetapi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah sendiri di dalam Al-Qur'an sudah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, dan tidaklah ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu merupakan apa, ya? Hawa atau keinginan Nabi Muhammad sendiri, ya, tuh. In huwa illa wahyun yuha, ya, akan tetapi, ya, ucapan kata-kata, ya, yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu melainkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya wahyu apa sih? Ya, wahyu itu kan kalamullah, ya, ucapan Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya. Jadi bukan semata-mata apa? Ya, sangkaan ataupun tudingan orang-orang kafir yang mereka mengatakan, ya, Al-Qur'an itu ucapan-ucapannya, syairnya Muhammad, kata mereka itu. Ya, itu hanya ucapan belaka, ya, kata-katanya dia belaka, bukan kalam Allah katanya. Ya, itu prasangka orang-orang apa? Kafir yang mereka memang betul-betul benci kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan juga kepada, ya, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Wa kadzalikal mu'min, ya. Dan demikian itu pula orang-orang mukmin juga harus apa? Shadaqah, ya, membenarkan, tuh. Kullun amana billah, ya, semuanya itu, ya, amana billah, beriman kepada Allah, ya. Jadi enggak bisa, ya, umat-umat yang sebelumnya itu, rasul-rasul yang sebelumnya itu, mereka membawa misi, membawa dakwah, ya. Yang pertama pasti untuk apa? Mengesahkan Allah, ya. Yang pertama pasti akan apa ajaran itu? Ya, untuk mengesahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kali gitu dalam kitab Taurat atau dalam kitab Injil atau dalam kitab Zabur itu, ya, tidak ada perintah untuk mengesahkan atau kebesaran Allah. Tidak ada. Pasti pasti ada itu semua, ya, karena itu suatu kewajiban, karena Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain itu adalah apa? Kalamullah, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu. Wa malaikatihi, ya, dan juga kewajiban untuk apa? Beriman kepada para malaikat-malaikat, ya. Malaikat-malaikat itu kan, ya, yang wajib kita hafal ada berapa tuh? Ya, 10, ya, beserta tugas-tugasnya itu yang harus kita hafal gitu. Ya, malaikat Jibril tugasnya ngapain, Israel ngapain, Israfil ngapain, Mikail ngapain, Malik ngapain, Ridwan ngapain, Raqib ngapain, Atid ngapain, itu, ya. Itu malaikat yang memang, ya, wajib kita hafal dan kita tahu tugas-tugasnya. Ya, sebenarnya jumlah malaikat itu banyak, Pak. Ya, jumlah malaikat itu kalau kita disuruh hafal jumlahnya itu ribuan. Ya, tuh. Tapi kita nggak disuruh ngapalin, ya. Kalau kita ngapalin mungkin ya kita nggak mampu kali. Kenapa? Karena keterbatasan apa? Otak kita. Ya, tuh. Itu hanya 10 yang Allah suruh hafalkan. Kita ingat tuh para malaikat yang apa ya? Yang Allah tugaskan dengan tugas mereka masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, yang memang yang menjadi istilahnya itu qaid. Ya, qaid itu pemimpin, jenderalnya lah. Ya, jenderalnya para malaikat itu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, karena apa-apa itu, ya, selalu Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Ya, sehingga dia dikatakan naqib. Ya, naqib itu ya tadilah, ya, tuh, kepala daripada para malaikat yang ada, ya, itu. Nah, itu kita harus wajib meyakini para malaikat-malaikat itu. Ya. Ya, meskipun malaikat itu kan makhluk yang apa? Yang gaib, ya, yang enggak bisa kita lihat. Lah kita selaku orang-orang yang beriman, kan kewajiban kita Allah suruh apa? Yu'minuna bil ghaib. Ya, tuh. Diwajibkan kita itu beriman kepada sesuatu yang gaib. Ya, ya Allah itu aja gaib. Ya, malaikat juga gaib. Ya, kalau secara logika atau secara akal kita memang, ya, akan berbicara, buat apa sesuatu yang nggak nampak kita percaya atau kita yakini, kan begitu, ya. Tapi dalam hal ini bukan akal yang berperan, ya. Dalam hal ini bukan pikiran kita yang punya peran. Yang peran itu apa? Iman kita, ya, keyakinan kita kepada Allah, kepada para malaikat, yang memang merupakan itu kewajiban Allah suruh kita beriman kepada yang gaib. Ya kan? Kan itu ada dalam surah Al-Baqarah di awal itu. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib tuh, ya. Orang-orang yang beriman itu tandanya apa? Dia harus percaya kepada sesuatu yang gaib tuh, ya. Bukan berarti enggak kelihatan kita enggak harus percaya, tidak, ya, tuh.
Kemudian yang ketiga, wa kutubihi. Ya, tuh. Harus beriman juga kepada apa? Nah, itu kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, yang dalam istilahnya itu namanya kutubun samawiyah. Ya, kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit itu. Ya, di sini kan disebutkan cuma ada 4. Ya, padahal ada lagi namanya Suhuf Ibrahim. Ya, kan kita sudah pelajari. Suhuf Ibrahim aja itu ada yang mengatakan 13 suhuf itu. Ya, tuh. Tapi untuk yang besar-besar ini, itulah ada 4: Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'anul Karim. Ya, itu wajib kita apain? Kita imani, kita percayai, enggak boleh kita apain? Kita enggak percaya. Ya, Ustaz, kan kitab Injil itu kan kitab sucinya orang Kristen. Ya, kalau sekarang, ya, tapi hakikat yang sebenarnya Injil itu juga apa? Ya, kalamullah. Ya, yang ada di zaman sekarang itu bukan Injil yang aslinya. Ya, kenapa? Karena Injil yang aslinya itu udah diapain? Ya, disembunyiin, dia rubah, dia ganti dengan apa tuh? Dengan keinginan, ya, kemauan mereka masing-masing. Tapi kalau Al-Qur'an alhamdulillah sejak diturunkan sampai sekarang belum ada namanya Al-Qur'an versi Kiai Ano, belum ada. Ya, yang pasti Al-Qur'an itu ada 114 surah, ya, 30 juz dan 6.000 sekian ayat. Ya, tuh, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Ya, tuh. Tapi kalau kitab yang lain, mereka berani untuk merubah. Ya, tuh. Karena kalau Allah sudah mengatakan, ya, khusus tentang Al-Qur'an, Allah sudah katakan apa? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, wa nahnu lahafizun, dan kami juga yang apa? Yang menjaganya Al-Qur'an itu. Tuh. Dalam Al-Qur'an kelebihannya banyak lagi. Ya, tuh Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Tuh, seandainya Al-Qur'an diturunkan di atas gunung, ya, tuh gunung akan apa ya? Ya, bergejolak, ya, bergetar. Ya, tuh. Kenapa? Saking takutnya dengan apa? Firman ataupun kalamullah. Ya, tuh. Nah, makanya tanda orang yang beriman itu kan Allah katakan, ya, innamal mu'minuna allazi, ya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tuh, kalau nama Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya akan apa? Bergetar, ya. Wazadathum imana, dan iman mereka juga bakal apa ya? Bertambah, ya, bukan dengan sesuatu yang apa itu, yang enggak ada manfaatnya. Ya, orang kan kadang kala kita ngaku Islam, tapi begitu dibacain Al-Qur'an, ya, malah enggak suka. Ya, kayaknya apa namanya itu, Al-Qur'an itu di telinga mereka itu sesuatu yang asing begitu. Ya, tapi kalau diperdengarkan lagu-lagu, ya, dengan semangat dengerin dah tuh. Pasang kuping terang-terang, ya kan? Tuh, dipelototin. Tapi giliran Al-Qur'an dikumandangkan, apa? Kita porak-porak, ya. Padahal yang namanya Al-Qur'an, Pak, ya, jangankan kita baca, kita denger aja itu kata Nabi pahalanya sama dengan yang ngebaca. Ya, Nabi kan bilang, as-sami kal qari. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an sama tuh pahalanya dengan orang yang apa? Yang membaca Al-Qur'an, ya. Loh, kenapa kita kok berat banget? Iyalah, kenapa? Karena setan di situ selalu ngegodain kita, ya. Udah jangan dengerin Al-Qur'an, ya. Jangan deh, ya, kamu pahamin Al-Qur'an. Ya, yang lain-lain aja dah. Ya, kenapa? Karena enggak terhibur hati kita. Bagi orang-orang yang jauh daripada apa? Al-Qur'an. Tapi buat kita, orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an dibacakan, maka kita akan mendengarkan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kan dalam surah Al-A'raf Allah katakan apa itu? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum, tuh, ya, tuh, la'allakum turhamun wa la tuflihun. Hah? Surah Al-A'raf. Hah? Turhamun, ya.
Ya, kalau kadang-kadang di ayat akhir itu kadang kita suka lupa. Ya, tuflihun, ada yang tahtadun, ada yang tuflihun, ya, itu. Fa idza quri'al Qur'anu, ya, maka apabila Al-Qur'an dibacakan kata Allah, fastami'u lahu, maka dengerin. Tuh, ya. Wa ansitu, diam. Ya, tuh. Nah, kalau kita udah dengerin, kita diam, apa janji Allah? La'allakum turhamun. Ya, tuh. Kalian akan menjadi orang-orang yang diapain? Yang dikasihani oleh Allah. Menjadi orang-orang yang akan mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Ya, artinya dikasih doa apa? Sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ibarat kata, Pak, kita lagi ngomong, orang nggak dengerin enak nggak? Nggak enak. Ya, Allah pun gedek begitu. Ketika ayatnya dibacain, orang nggak dengerin, Allah benci banget itu. Ya, tuh. Apalagi sampai dia ngapain? Dia tekep kuping. Tuh, ya, padahal jin aja, Pak. Jin itu ketika dibacakan Al-Qur'an, ya, itu merasa takjub. Ya, merasa apa itu? Terkagum dengan bacaan Al-Qur'an. Tuh, ya. Al-Qur'an dibacakan tuh jin apa tuh? Ya Allah, indah sekali Al-Qur'an ini nih. Ya, sehingga apa? Ketika dibacakan, ya, jin itu merasa apa? Merasa terbawa dengan keindahan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ya, makanya sayang sekali, Pak, kalau kita jadi orang yang beriman, anak-anak muda terutama juga ini, ketika Al-Qur'an dibacakan, dengarkanlah. Meskipun kita nggak paham, dengerin aja dulu. Ya, apa yang dilantunkan, ya, dalam bacaan Al-Qur'an tersebut, maka kita akan mendapatkan apa? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rusulihi, begitu juga rasul-rasulnya, ya. Jangan kita apain? Beda-bedain antara satu rasul, antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ya, nabi kita adalah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Isa, Musa kita enggak wajib percayain? Enggak boleh. Ya, semua yang menjadi utusan Allah wajib kita apa? Kita mengimaninya, ya. Nah, makanya ditafsirkan di sini oleh, ya, Syekh Muhammad Ali As-Subuni, kata beliau, ai al-jami' minan nabiyyi, ya, seluruh, ya, nabi wal atba saddaqa biwahdaniyah, yaitu dan para pengikutnya itu apa? Membenarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi para nabi dulu yang mereka meyakini dan membenarkan tentang apa? Wahdaniyatillah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain dulu. Ya, bukan masalah apa itu? Masalah, ya, muamalah, bukan masalah jual beli, bukan masalah nikah. Tar dulu itu belakangan. Ya, dalam Al-Qur'an yang pertama pasti tentang apa? Ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar, ya, orang-orang yang beriman itu benar-benar yakin la ilaha illallah, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya. Qul huwallahu ahad. Ya, katakan Allah itu esa, ya. Ya, itu yang harus ditanamkan dalam diri, ya, para orang-orang yang beriman, ya. Tuh. Wa amana bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, itu yang tadi katakan. Dan beriman kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya, la nufarriq, jangan, ya, membedakan antara satu rasul dengan yang lainnya. Ya, kita nggak boleh ngebeda-bedain nih. Oh, Muhammad nabi kita, rasul kita, itu aja nih Muhammad yang kita imanin. Ya, nabi lain jangan, enggak ada. Ya, ya memang, ya, setiap nabi itu kan punya umat. Ya, ya kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita setiap bulan Rabiul Awal merayakan peringatan apa? Maulid Nabi Muhammad. Ya, enggak ada orang Islam zaman sekarang merayakan peringatan Maulid Nabi Isa dan Nabi Musa. Ada enggak? Enggak ada. Ya, peringatan Maulid Nabi Daud alaihi salam di Masjid Ali Naba ada enggak? Enggak ada. Ya, bukan berarti kita enggak mempercayai meskipun kita enggak peringatin Maulidnya. Ya, tapi yang mengenang tentang kebaikan dan segala sesuatu yang baik-baik yang kita dapetin itu sumbernya dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya wajar
yang kita peringatin maulidnya hanya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Aila nu'minu bil ba'di wa nakfuru bil ba'd. Ya, jangan kita ya mengimani atau meyakini sebagian ya dan mengingkari sebagian yang lain ya. Nabi kita beda-bedain, rasul kita beda-bedain, enggak boleh. Kama fa'alal yahud wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka itu mau percaya kepada nabi yang menurut keyakinan mereka saja. Ya, orang Yahudi begitu juga. Saya nggak mau percaya dengan nabinya orang-orang Nasrani. Ya, kenapa? Karena menurut mereka itu kewajibannya percaya kepada nabi yang ya khusus untuk nabi mereka saja. Nah, ini nggak boleh ya. Bal nu'minu bi jami'i rusulillahi duna tafriq. Akan tetapi kewajiban kita untuk apa? Meyakini semua utusan-utusan Allah tanpa harus membeda-bedakan. Ya. Lalu apa sih kebisaan kita kalau kita ingin membeda-bedain? Ya. Oh Nabi Muhammad gini, Nabi Musa gini. Emang kita bisa bedain? Nggak bisa. Ya, kita kadang menimbang-nimbang tuh orang di antara orang aja. Ya. Oh ini bagus, itu bagus. Kadang-kala itu salah. Ya, itu hanya apa tuh? Praduga. Ya, tuh namanya analisa. Analisa kan belum tentu benar. Ya, kadang salah. Oh, kiai itu, oh kiai itu hebat tidak? Ya, enggak, belum tentu. Ya, orang itu dia alim, enggak akan ada yang tahu kecuali orang alim. Ya, orang itu pintar enggak akan ada yang tahu kecuali orang itu yang pintar yang tahu. Ya kan? Nah, kalau orang alim yang bilang orang alim itu maaf orang-orang yang bodoh, ya. Orang bodoh tahu apa kan begitu? Ya, tapi ketika ada orang alim yang memberikan label kalau dia orang alim adalah orang alim, baru kita apa? Kita yakin, kita percaya kalau itu adalah benar-benar orang alim. Ya, itu. Nah, baik. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, tuh setelah mereka mengimani ya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasulnya, ya tuh mereka berkata sami'na wa ata'na, ya. Kami dengar wa ata'na dan kami laksanakan. Ya, kami dengar dan kami jalankan. Artinya bukan dengar doang, oh iya gue tahu Muhammad gini. Bukan. Tapi apa? Atokna. Kita apain? Kita taati apa yang menjadi perintah-perintah Nabi itu. Ya mungkin memang kita sih belum maksimal ya untuk bisa mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita belum bisa maksimal untuk mengikuti apa yang menjadi contoh-contoh Nabi. Ya, minimal adalah tuh, ya. Apa yang menjadi sunnah Nabi kita apain? Kita kerjain. Jangan kita anggap suatu sunnah Nabi itu adalah suatu amalan yang sepele. Ya, karena bisa jadi Bapak Ibu Bapak sekalian, ya, yang menyebabkan kita masuk neraka lantaran kita nggak ngerjain sunnah Nabi, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ya, makanya kan redaksi Nabi bilang apa? Kul ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku aku pastikan bakal masuk ke dalam surga. Illa man aba. Ya, tuh kecuali yang enggak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa mereka yang enggak mau itu wahai Rasul? Man atau ani dakhalal jannah. Tuh kan? Artinya apa? Kalau mereka mau melaksanakan apa yang menjadi perintahku, ya, itulah mereka yang aku jamin bakal masuk surga. Ya, perintah Nabi berarti kan apa itu? Sunnah. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang asani, ya, berbuat dosa ataupun ingkar kepadaku, artinya enggak mau melaksanakan sunnahku, faqad aba. Nah, itulah orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi makanya saya berani katakan bisa jadi yang menyebabkan kita masuk surga karena kita banyak melaksanakan amal sunnah Nabi. Atau bisa jadi yang menyebabkan kita masuk neraka lantaran apa? Kita enggak meyakini apa yang menjadi sunnah Nabi. Kita menjadi orang-orang yang apa? Inkarus sunnah. Ya, yang enggak mempercayai apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik.
ghufranak, ya tuh ghufranak, ya aku mohon kepadamu ya Allah ampunanmu. Rabbana wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah ya kami akan apa? Kembali. Ya, setelah kita melakukan ya jawaban dengan kata-kata sami'na wa ata'na, kita mohon kepada Allah apa? Untuk agar diampunin segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ajabna da'wataka. Ya itu, ajabna maksudnya apa? Kami menjawab segala seruan Engkau ya Allah. Kami menjawab segala perintah-perintah yang Engkau perintahkan ya Allah. Kami menjawab segala apa yang Engkau larang pada kami ya Allah. Tuh, ya, makanya dibilang apa? Ya, tuh. Fanas'aluka ya Allah al-maghfirah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah al-maghfirah, yaitu ampunan limaktarabnahu minaz-dzunub, terhadap apa? Dosa-dosa yang kami lakukan. Tuh, ya. Kira-kira dosa kita ada gak? Kan ada banyak. Ya, kita selalu minta ampun kepada Allah. Ya, Nabi Muhammad udah enggak ada dosanya, ya. Beliau selalu minta ampun kepada Allah paling sedikit sehari 70 kali. Ya, itu sehari 70 kali. Ya, kita dosa kita yang seabrek-abrek paling kita istighfar kapan? Habis sholat doang dah. Ya, tiap habis sholat tuh kan, ya kan astagfirullahalazim sampai 3 kali itu. Ya, 5 kali kita 17 kali lah. Ya, itu. Padahal dosa kita apa ya? Seabrek-abrek ya, enggak seperti dosa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah tidak ada dosa dan Nabi Muhammad sudah mendapatkan apa? Jaminan dari Allah bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Wa ilaika wahdaka ya Allah, dan hanya kepadamu lah ya Allah al-marja' wal ma'ab, ya, tempat kembali. Ya, jadi tempat kembali kita nanti Pak kemana Pak? Kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Ya, dari Allah kita diciptakan dan akan kembali kita kepada siapa? Kepada Allah juga. Ya, kita semua diciptain oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Ya, bukan kepada yang lainnya. Kenapa? Allah menciptakan makhluk di dunia ini hanya sifatnya sementara. Ya, tidak lain tidak bukan Allah sudah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Makanya wajar saja di sini kita minta ampun, ya. Kita minta apa? Dimaafin dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani kepada seorang hamba illa wus'aha, melainkan sesuai dengan apanya? Kemampuan yang dia mampu untuk melaksanakan beban tersebut. Ya, tuh. Ai la yukallifullahu al-maula ta'ala ahadan fawqa taqatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin membebani kepada seorang hamba satu orang pun fawqa taqatihi, di atas atau di luar kemampuannya. Ya, pasti Allah itu nyuruh kita begini, Allah tahu kalau kita itu mampu. Ya, kita disuruh salat tahajud kan Allah suruh tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan dari sebagian malam kata Allah, maka bangunlah untuk melaksanakan salat tahajud. Kira-kira Allah tahu gak kalau kita itu mampu tahajud? Tahu. Ya, tapi kadang siapa yang bikin kita malas? Ya, nafsu kita. Ya, kita pasang alarm jam 2, jam setengah 3 atau jam 3. Allah bunyiin tuh alarm. Ya. Allah bunyiin, kita dengar kebangun. Ya, kita bangun enggak? Bangun. Tapi matiin alarm doang. Ya, habis itu lanjut tidur lagi. Ya, itu padahal itu ketika kita memohon kepada Allah minta bangun malam aja tuh Pak. Allah bangunin kita, itu panikma billah itu. Ya, itu suatu karunia Allah. Di situ Allah memberikan apa? Ya, istijab doa kita, dikabul.
ya, tapi kita kadang apa ya, yang melalaikan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, kita lupa kalau itu adalah suatu nikmat. Ya, lah coba Pak, orang tidur minta bangun malam tahajud, ya nggak bangun-bangun, ya. Tuh keterusan akhirnya bangun di mana ngedusin? Kuburan kan gitu. Ya, makanya kita alhamdulillah masih bisa dibangunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya itu. Baik. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, laha ma kasabat. Ya, baginya kebaikan yang dia lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Ya, wa 'alaiha maktasabat, dan maksiat atau dosa yang dia lakukan Allah pun akan mendapatkan memberikan apa? Ganjaran berupa dosa kepada orang yang melakukan itu. Ai likulli nafsin jaza ma qaddamta, ya, tuh. Setiap orang tuh akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan min khairin, ya, berupa kebaikan. Artinya kalau dia melakukan kebaikan, Allah kasih pahala. Ya, kalau dia melakukan dosa atau maksiat Allah kasih apa? Ya dosa balasannya itu, ya. Tuh. Wa jazaa, ya maqtarahat min syarrin, ya, dan itu juga balasan terhadap suatu dosa ataupun maksiat atau kesalahan yang dia lakukan, ya. Jadi nggak mungkin kita melakukan suatu dosa maksiat Allah kasih pahala, nggak mungkin. Ya, kita melakukan kebaikan Allah kasih pahala. Kita melakukan maksiat Allah kasih apa? Dosa. Tuh, makanya makna laha makasabat tuh wa 'alaiha maktasabat, ya tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya. Ya Allah, ya, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami in nasina, apabila kami lupa melakukan suatu kewajiban, au akhtana, ya, tuh, atau kami apa? Lupa, ya, atau salah. Ya, namanya manusia kan kadang ada salahnya, ada lupa. Al insan mahalul khata' wal nisyan. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah jangan kau siksa kami apabila kami apa? Salah, ya, apabila kami lupa dalam melakukan yang menjadi kewajiban kami, ya. Kalau memang benar lupa nggak dosa, Pak. Ya, tapi kalau pura-pura lupa, nah ini yang menjadi dosa tuh, ya. Kita minta kepada Allah tuh, ya. Aikulu zalika bidu'aikum, ya, ucapkanlah wahai manusia atau orang beriman, ya, ucapan itu bidu'aikum, ya, dalam doa yang kalian minta atau panjatkan. Wal makna, maksudnya apa? La tu'azibna ya Allah, janganlah, ya, engkau siksa kami wahai Allah, bima yasduru anna, ya, terhadap sesuatu apa yang datang dari kami bisa babin nisyan awil khata, yang disebabkan karena lupa ataupun khilaf, ya. Ada kan orang khilaf, ada gak? Ada. Ada kan orang lupa, ada gak? Ada. Ya, lagi puasa Ramadan makan siang hari pertama dilupa kalau dia udah lagi puasa. Dosa gak tuh? Gak dosa, orang lupa. Ya, terusin pe jangan. Jangan, ya. Kalau ada ingat ya berhenti, jangan mentang-mentang lupa, lupa biarin dah Allah tahu, ya. Jangan lupa, ketika ikat itu harus berhenti, ya. Tuh. Baik. Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya, nanti insyaallah Pak akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan dalam Sabtu yang akan datang, ya. Sedikit lagi insyaallah, meskipun ayat 286 ini, ya, kita akan habiskan nanti pada pertemuan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu yang akan datang insyaallah